Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 26 sampai 35. Bacalah tiap kutipan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan kutipan tersebut. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas soal nomor 26 sampai 30 saja. Karena ada dua bacaan. Jadi nanti untuk nomor 31 sampai 35 di video selanjutnya. Nah, ini kan terkait bacaan, terkait kutipan. Perlu adanya tips untuk mudah mengerjakannya. Yaitu tipsnya yang pertama, kita baca dulu soal dan jawaban ABCD-nya dengan sekilas. Yang kedua, meskipun sekilas, minimal kita ngerti isinya itu apa. Jadi nanti ketika kita baca soal dan jawabannya, kita ngerti nanti bacaan yang akan kita baca nanti tentang apa. Nah, kemudian yang ketiga, bandingkan setiap jawaban ABCDE-nya. Kita bandingkan. Ini nanti sesuai yang mana gitu. Setelah kita bandingkan, yang keempat adalah simpan perbandingan itu dan kita ingat. Terus kita cocokkan dengan bacaan yang kita baca. Nah, itu tipsnya. Jadi kita jangan baca bacaannya dulu. Kita harus baca soal dan ABCD-nya biar kita tahu nanti mengarah kemana dan kita bisa nyesuaiin. Sekali kita baca, nanti kita tahu, oh soal ini jawabannya ini, soal ini jawabannya ini, gitu. Coba kita baca dulu soal dan jawabannya. 26. Tema dalam bacaan di atas adalah A. Evolusi penguin, B. Perubahan dari sayap ke sirip, C. Penemuan baru di bidang ekologi, D. Penguin lebih pandai berenang daripada terbang, E. Ketahanan penguin emperor menghadapi predator. Jadi kita baca sekilas-sekilas saja ya ini. 27. Fakta yang terdapat pada bacaan di atas adalah A. Jumlah koloni penguin menyusut dari masa ke masa. B. Penguin masih dapat terbang walau tidak terlalu tinggi. C. Penguin saat ini lebih gesit daripada penguin masa lalu. D. Penguin saat ini berukuran lebih besar daripada masa lalu. Jumlah penguin saat ini lebih sedikit daripada jumlah penguin masa lalu. Oh iya, tips yang kelima ya, yang perlu kita ketahui. Saat nanti di bacaan itu tidak ada di ABCD E, berarti pilihan ABCD itu otomatis kita anggap salah ya, karena di bacaan tidak ada, seperti itu. 28. Yang tidak termasuk penyebab berkurangnya fungsi dan ukuran sayap pada penguin adalah A. Tubuh penguin yang semakin besar, B. Berenang lebih efisien dibandingkan terbang, C. Penguin jarang menggunakan sayapnya untuk terbang, D. Penguin melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang kompetitif, E. Dengan sayap yang besar, penguin tidak bisa bertahan lama dalam menyelam. 29. Faktor utama yang menyebabkan penguin kehilangan kemampuan terbangnya adalah A. Evolusi, B. Jumlah predator, C. Perubahan iklim, D. Ketersediaan makanan, E. Berkurangnya es di kutub. 30. Informasi yang sesuai adalah A. Dahulu kala penguin adalah burung yang mempunyai kemampuan terbang, B. Penguin dapat menyelam dalam air karena bernafas dengan insang, C. Penguin tidak mau terbang karena tidak ada makanan di udara, D. Makanan burung penguin hanya berupa ikan, E. Saat ini penguin tidak mempunyai sayap. Oke, kita udah baca soal dan jawabannya. Kita lanjut ke bacaannya. Kita baca. Kita kan udah nyimpen tadi nomor 26 sampai 30 beserta ABCDE-nya itu apa saja. Nah, kita nanti cocokkan dengan bacaannya. Next, kita baca bacaannya. Bacaan 1. Berikut ini untuk soal nomor 26 sampai 30. Sayap penguin telah beralih fungsi, yaitu digunakan sebagai alat bantu untuk berenang ketimbang untuk membawanya mengangkasa. Penguin telah kehilangan kemampuan terbangnya beribu-ribu tahun lalu. Studi terbaru menduga bahwa penguin si burung laut berhenti terbang sebagai akibat proses evolusi yang membuat penguin harus melakukan adaptasi terhadap lingkungan, yakni menjadi perenang ulung. Menurut studi yang dipublikasikan pada Proceedings of the National Academy of Science edisi 20 Mei 2013,
penguin perlu berenang di tengah lingkungan yang kompetitif. Mungkin terbang untuk beberapa aspek adalah suatu keuntungan bagi para penguin yang hidup di kutub selatan, misalnya saat melarikan diri dari predator, atau saat pawai koloni penguin emperor yang bisa sampai berhari-hari lamanya. Namun ditegaskan kembali oleh Katsufumi 1, ahli bidang ekologi perilaku di Ocean Research Institute University of Tokyo, hal ini terjadi karena faktor evolusi. Burung penguin berevolusi ke ukuran tubuh yang lebih besar sehingga membutuhkan penopang ketika menyelam di dalam air. Demi alasan penting ini, sayap mengalami pengurangan secara progresif yang membuat berenang lebih efisien dan saat dipakai terbang sebaliknya. Ini bisa jadi jawaban mengapa pada saat itulah kemampuan penguin untuk terbang berangsur-angsur lenyap. Seto yang merupakan ahli ekologi di National Geographic Society Emerging Explorer ini juga menjelaskan, tubuh yang lebih besar memungkinkan mereka untuk lebih lama menyelam. Ketika kesempatan dalam masa transisi di mana sayap tersebut digunakan baik untuk terbang maupun menyelam. Yang terjadi malah merugikan bagi penguin karena memboroskan energi serta tidak bisa bertahan lama. Julia Clark, peneliti yang menekuni evolusi burung dari University of Texas di Austin, mengungkapkan ada perbedaan yang ditemukan pada penguin-penguin di asal mula, akan tetapi masih sedikit data relevan yang bisa dipakai untuk mengembangkannya. Penemuan terbaru ini dapat menjadi kunci dalam pemaparan tentang transisi dari model sayap ke sirip penguin. Ya, kita ke soalnya. Tema dalam bacaan di atas adalah evolusi penguin, perubahan dari sayap ke sirip, C. Penemuan baru di bidang ekologi, D. Penguin lebih pandai berenang daripada terbang, E. Ketahanan penguin emperor menghadapi predator. Nah, untuk tema itu biasanya yang mencakup semuanya. Gitu. Berarti kita ambil jawabannya A. Evolusi penguin. Karena apa? Untuk yang B, perubahan dari sayap ke sirip ini terlalu spesifik di paragraf terakhir. Terus C, penemuan baru di bidang ekologi ini juga terlalu spesifik. D, penguin lebih pandai berenang daripada terbang ini juga terlalu spesifik. Terus yang E, ketahanan penguin emperor menghadapi predator ini juga terlalu spesifik. Jawabannya adalah A. Ini menggambarkan semuanya. Dari paragraf pertama sampai terakhir itu kita bahas tentang evolusi penguin. Lanjut 27. Fakta yang terdapat pada bacaan di atas adalah jumlah koloni penguin menyusut dari masa ke masa. Tadi di bacaan kita kan nggak bahas masalah itu ya. Nggak ada kata-kata menyusut tadi. B. Penguin masih dapat terbang walau tidak terlalu tinggi. Juga tidak dibahas di bacaan itu, nggak menyebutkan kalau masih bisa terbang. Yang C. Penguin saat ini lebih gesit daripada penguin masa lalu. Juga nggak dibahas di bacaan, meskipun pada faktanya mungkin bisa juga ya. Tapi kita sesuaikan dengan bacaan. Bacaan tadi tidak menyebutkan seperti itu. D. Penguin saat ini berukuran lebih besar dari masa lalu. Ya, tadi di bacaan ada. Karena biar lebih pandai menyelam kan, makanya tubuhnya menyesuaikan lebih besar. E. Jumlah penguin saat ini lebih sedikit daripada jumlah penguin masa lalu. Enggak, di bacaan tadi kita enggak membahas masalah itu. Jadi kita tahu jawabannya D. Oke, lanjut 28. Yang tidak termasuk penyebab berkurangnya fungsi dan ukuran sayap pada penguin adalah A. Tubuh penguin yang semakin besar. Betul, karena tubuhnya membesarkan, akhirnya fungsi sayapnya itu berkurang, jadi nggak bisa buat terbang. B. Berenang lebih efisien dibandingkan terbang. Ini kurang pas ya, ini kan dampaknya bukan penyebabnya, tapi ini lebih ke dampak ya. Coba kita ke pilihan lain. C. Penguin jarang menggunakan sayapnya untuk terbang. Ya, ini penyebabnya juga ada tadi di bacaan. Jadi karena penguin jarang menggunakan sayapnya untuk terbang kan, lebih senang berenang kan dia. D. Penguin melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang kompetitif. Ya, tadi di bacaan juga disebutkan karena penyesuaian adaptasi ini sehingga evolusi kan, termasuk pada sayapnya. E. Dengan sayap yang lebih besar, penguin tidak bisa bertahan lama dalam
menyelam. Nah, betul. Jadi kan kalau menyelam itu kan tekanan udara kan di bawah kan besar ya. Nah, ini membuat penguin kalau misalkan sayapnya besar itu tidak bisa menyelam. Makanya tubuhnya lebih besar daripada sayapnya. Berarti jawabannya adalah B. Karena ini yang B ini membahas tentang dampaknya, bukan penyebabnya. 29. Faktor utama yang menyebabkan penguin kehilangan kemampuan terbangnya adalah A. Evolusi. Nah, kita kunci dulu jawabannya. B. Jumlah predator. Enggak, tadi enggak bilang jumlah predator. C. Perubahan iklim. Juga enggak dibahas tadi. D. Ketersediaan makanan. Enggak dibahas juga. E. Berkurangnya es di kutub. Enggak dibahas. Berarti jawabannya adalah A. 30. Informasi yang sesuai adalah dahulu kala penguin adalah burung yang mempunyai kemampuan terbang. Nah, kita kunci dulu jawabannya. Penguin dapat menyelam dalam air karena bernafas dengan insang. Di bacaan nggak dibahas masalah insang ya. C. Penguin tidak mau terbang karena tidak ada makanan di udara. Nggak dibahas juga ada makanan atau enggaknya di udara. D. Makanan burung penguin hanya berupa ikan. Tadi nggak disebutkan ikan di dalam bacaan. Yang E. Saat ini penguin tidak mempunyai sayap. Nggak juga. Di bacaan itu bilangnya sayapnya itu mengecil. Berarti memang jawabannya adalah A. Karena yang kita bahas dalam bacaan, yang kita bahas tadi dalam bacaan itu adalah tentang evolusi. Sebenarnya kalau menurut bacaan, sebenarnya penguin itu bisa terbang dulunya. Tapi karena evolusi, karena lingkungan yang adaptif lah, karena lingkungan yang kompetitif lah, jadinya penguin itu melakukan evolusi, yaitu sayapnya mengecil sehingga nggak bisa terbang. Berarti kan asal mulanya dulu dia bisa terbang gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.